Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria, kelas manajemen 19C dengan NIM 1057211075919. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan manufaktur dan struktur biaya. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau suku cadang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dalam skala besar dengan menggunakan tenaga kerja manusia dan mesin. Bisnis manufaktur menggunakan tenaga mesin, robot, komputer, pengolahan bisnis dan manusia untuk memproduksi suatu barang dengan jalur sistem perakitan yang bertahap dan teknologi sebagai aset. Perbedaan manufaktur dan pedagang grosir. Perusahaan manufaktur bertanggung jawab untuk merakit barang jadi seperti laptop dan jam tangan, sedangkan pedagang grosir adalah perantara antara produsen dan pedagang eceran atau konsumen. Adapun karakteristik dari perusahaan manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur memiliki sifat yang berbeda dengan jenis perusahaan jasa. Konsep perbedaan karakter ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan perbedaan jenis perusahaan ini. Salah satu strategi yang mempertimbangkan masalah karakteristik perusahaan manufaktur ini terkait dengan penempatan konsep 4P dalam pemasaran mereka yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Sebuah perusahaan manufaktur harus mempertimbangkan produk apa yang mereka ciptakan serta menentukan harga jual pada produk tersebut. Adapun jenis dari perusahaan. Secara umum, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pembahasan mengenai penyusunan penganggaran akan lebih difokuskan pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa ciri berbeda dengan perusahaan jasa dan dagang. Ciri-ciri khusus tersebut berkaitan dengan jenis persediaan maupun dengan jenis dan struktur biaya. Adapun jenis dari persediaan di perusahaan manufaktur ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, dan yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Adapun jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan, biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk jadi tertentu. Kedua, biaya tenaga kerja langsung, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead, yaitu biaya-biaya selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung tetapi juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Adapun jenis dan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah biaya overhead. Biaya yang kedua yaitu biaya operasional atau komersial, dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya pemasaran, dan yang kedua adalah biaya administrasi dan umum. Perilaku biaya. Biaya variabel, yaitu biaya yang berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Yang kedua, biaya tetap. Biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan pada tingkat aktivitas dalam batas tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian biaya overhead, sebagian biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga yaitu
biaya semi variabel, yaitu biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lagi mengandung sifat tetap. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.